Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas perencanaan wilayah, yaitu pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Perkenalkan, nama saya Feral Devon Timotius dengan NIM 120220241 dari kelas RB. Selanjutnya, pada konten terdapat latar belakang, pokok-pokok pemikiran, contoh klaster keunggulan kompetitif, strategi dan kebijakan pembangunan regional menurut Porter, lalu tanggapan terhadap klaster Porter. Masuk ke dalam latar belakang, Michael E. Porter lahir pada 23 Mei 1947. Ia adalah seorang profesor bisnis di Harvard. Porter telah memiliki banyak karya-karya dalam bidang strategi bisnis. Pada tahun 1990, kondisi ekonomi global sedang memasuki era pasca Perang Dingin dan terjadi pergeseran kekuatan ekonomi dari barat ke Asia Timur. Kemudian, pada 1996, ekonomi global sedang memasuki fase pertumbuhan dan stabilitas yang kuat, terutama di Amerika Serikat, dengan munculnya industri teknologi yang berkembang pesat. Kemudian, tahun 1998, terjadi krisis keuangan global yang dimulai dari Asia dan menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan terjadinya resesi ekonomi di berbagai negara. Kemudian pada tahun 2000 terjadi gelembung .com yang meledakkan sektor teknologi dan telekomunikasi, menyebabkan terjadinya resesi ekonomi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Pada tahun 2000, Porter mengeluarkan jurnal berjudul Cluster and the New Economic of Competition, yang intinya adalah kebijakan industri yang tradisional perlu diubah karena industri yang sukses pada masa lalu mungkin tidak sukses di masa depan. Pendekatan tradisional yang dimaksud adalah perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru, kemudian pembangunan industri-industri berteknologi tinggi, lalu pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Menurut Porter, perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Masuk ke dalam pokok-pokok pemikiran. Yang pertama, fokus pembangunan pada keunggulan kompetitif, bukan lapangan pekerjaannya. Kemudian, pembangunan berbasis klaster yang dapat mempengaruhi pembentukan lapangan kerja dan upah. Lalu mengembangkan kekuatan yang ada dan potensial di suatu daerah tersebut untuk dikembangkan. Kemudian, mengembangkan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Lalu prioritaskan dan urutkan pembangunan secara terstruktur. Dan yang terakhir, kita harus memiliki dasar data dalam pembangunan, bukan politik atau pemikiran semata. Faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah. Yang pertama ada faktor endowment. Faktor endowment berisi sumber daya yang telah dimiliki suatu wilayah, mulai dari lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, dan berbagai nilai-nilai yang ada di dalam wilayah tersebut. Kemudian masuk ke dalam makroekonomi, terdapat kebijakan moneter dan fiskal, lalu pembangunan manusia, serta lembaga politikal yang efektif. Untuk mikroekonomi, terdapat kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Contoh klaster unggulan kompetitif. Saya mengambil klaster tekstil di Prato, Italia. Pada klaster tekstil dimulai dari produsen benang, kemudian produsen kain. Dari produsen benang dan kain,
Terdapat produsen pakaian siap pakai. Produsen pakaian memiliki nilai inovasi untuk kualitas produk yang tinggi dan juga teknik pemasaran yang tepat. Kemudian untuk peran dari lembaga dan pemerintah, terdapat Universitas Florence pengelolaan limbah tekstil yang memikirkan dampak dari klaster tekstil di Italia. Kemudian untuk pemerintah setempat, terdapat pengembangan industri tekstil dan lingkungan. Dari produsen pakaian, terdapat hubungan dengan klaster-klaster lain. Salah satunya adalah klaster fashion. Masuk ke dalam komposisi. Komposisi klaster global yaitu melayani pasar nasional dan global. Namun, pada klaster global mudah terpapar kompetisi dan wilayah dengan wilayah dan negara lain. Kemudian untuk klaster lokal melayani pasar lokal. Sedikit terpapar kompetisi tetapi dampaknya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Lalu untuk poin klaster dan produktivitas. Terdapat beberapa poin. Klaster adalah kumpulan perusahaan, pemasok, dan lembaga pendukung terkait dalam satu wilayah tertentu yang saling terikat dalam produksi dan pemasaran suatu produk atau layanan. Kemudian klaster dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi daya saing dan mengurangi biaya produksi dengan saling berbagi sumber sumber daya seperti tenaga kerja, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian klaster juga dapat meningkatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk atau layanan dari wilayah tersebut di pasar global. Kemudian poin yang terakhir, pengembangan klaster dapat menjadi strategi pembangunan ekonomi regional untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi suatu negara. Selanjutnya, masuk ke dalam klaster dan inovasi. Klaster dapat menjadi sarana untuk meningkatkan inovasi dalam suatu wilayah karena adanya interaksi antar perusahaan dan lembaga pendukung yang dapat mempertukarkan pengetahuan dan teknologi. Kemudian klaster yang mampu mendorong inovasi dapat meningkatkan daya saing produk atau layanan dari wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir, pembangunan klaster dengan fokus pada inovasi dapat menjadi strategi pembangunan ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas di suatu wilayah. Lalu masuk kepada klaster dan formasi bisnis baru. Poin pertamanya, klaster dapat memfasilitasi formasi bisnis baru. Dalam hal ini, klaster menyediakan jaringan yang di dalamnya terdapat pengusaha, investor, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memulai bisnis baru. Jadi dari beberapa poin-poin yang ada di dalam jaringan saling terkoneksi dan memfasilitasi jaringan tersebut. Kemudian untuk poin kedua, keberadaan klaster juga dapat memberikan dukungan infrastruktur dan lembaga pendukung yang memudahkan proses pembentukan bisnis baru dan meminimalkan risiko kegagalan. Karena hubungan yang ada dengan bisnis-bisnis yang lain dan klaster yang lain juga akan berdampak langsung kepada infrastruktur dan meminimalkan risiko kegagalan. Kemudian yang terakhir, pembentukan bisnis baru dalam klaster dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekosistem bisnis di wilayah tersebut. Masuk ke dalam strategi dan kebijakan pembangunan regional menurut Porter, kebijakan ekonomi klaster harus fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif dan strategi,
serta mempertimbangkan faktor yang tadi yaitu endowment, kemudian keunggulan makroekonomi dan keunggulan mikroekonomi. Untuk poinnya terdapat fokus pembangunan pada keunggulan kompetitif, kemudian pembangunan berbasis klaster yang dapat mempengaruhi pembentukan lapangan kerja dan juga sistem upah, lalu mengembangkan kekuatan yang ada dan potensial, kemudian mengembangkan strategi pembangunan, memprioritaskan dan mengurutkan pembangunan dengan terstruktur, lalu memiliki dasar dalam pembangunan. Nah, ini juga masih termasuk ke dalam poin-poin kebijakan pembangunan regional menurut Porter, yaitu membangun keunggulan kompetitif dan pengembangan strategi yang inovatif, kemudian memperkuat dari sisi kelembagaan yang berpengaruh langsung ke dalam klaster, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi terdapat pelatihan atau pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan pekerjaan yang dilakukan di dalam klaster tersebut, baik dari yang skala kecil dan yang skala besar. Kemudian untuk poin yang selanjutnya meningkatkan investasi pada riset dan pengembangan. Dari sisi pemerintah terdapat dukungan, yaitu dengan memberikan penelitian untuk dampak yang dihasilkan dari klaster tersebut, baik dampak negatif dan juga dampak positif. Kemudian poin selanjutnya meningkatkan akses ke pasar dan teknologi. Akses ke pasar merupakan wadah pertama dari klaster-klaster tersebut untuk dapat menghasilkan. Kemudian untuk teknologi, klaster-klaster yang ada dalam suatu wilayah dapat lebih maksimal dengan teknologi yang sudah mumpuni, seperti peningkatan produktivitas dari hasil pabrik, kemudian juga efisiensi waktu dan pengolahan bahan baku. Kemudian selanjutnya mengembangkan kemitraan antara perusahaan dalam klaster. Seperti contoh klaster tadi, saya memberikan contoh klaster tekstil yang memiliki hubungan dengan klaster fashion. Dari tekstil menghasilkan pakaian-pakaian yang selanjutnya menjadi bahan lanjutan pada klaster fashion. Dan juga klaster tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi, apalagi dengan kotanya yang merupakan kota fashion. Selanjutnya, poin mengembangkan infrastruktur dan lingkungan yang mendukung bagi perusahaan dalam klaster. Poin ini berekspektasi agar infrastruktur yang ada tetap menunjang perkembangan klaster-klaster di wilayah tersebut, sehingga dapat terus berkelanjutan, juga perputaran ekonomi terus terjadi di wilayah tersebut. Kemudian tanggapan terhadap klaster Porter. Saya mengambil kesimpulan dengan 3 tokoh, yaitu David Kibble. Klaster Porter hanya fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif dan mengabaikan aspek sosial dan ekologis dalam pembangunan wilayah. Kemudian Susan Christopherson, konsep cluster Porter kurang relevan dalam lingkungan global dan lebih cocok untuk wilayah yang terisolasi dan ketergantungan pada industri tertentu. Kemudian Michael Stroper, cluster Porter mengabaikan peran penting fungsi geografis dalam pengembangan wilayah dan lebih menekankan kebijakan ekonomi makro. Dari ketiga tanggapan ini dapat dilihat bahwa cluster Porter kurang
dalam hal geografis, seperti teori lokasi. Mungkin akan lebih baik jika cluster porter juga dihubungkan pada geografis yang ada, mulai dari lokasi pabrik. Lokasi pabrik yang ada akan lebih efektif jika berlokasi dekat dengan pusat bisnis dan juga dekat dengan bahan baku. Karena jarak yang ada merupakan uh, jarak yang ada akan menjadi biaya tambah, dan itu juga dapat diperhitungkan. Dalam skala kecil memang tidak berasa, tetapi untuk skala besar jarak tersebut akan menjadi masalah biaya yang cukup signifikan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai cluster porter.